Halo semua, kembali lagi dengan saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas berita yang cukup mengejutkan dari salah satu raksasa industri rokok Indonesia. Di tengah gempuran regulasi dan kampanye anti tembakau yang semakin gencar, ada satu emiten rokok yang masih berani berdiri tegak dan royal ke pemegang saham. Ya, PT Gudang Garam Tbk baru saja mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp96,2 miliar. Tapi, apakah ini sinyal positif atau justru perpisahan manis sebelum badai makin besar? Mari kita lihat dulu kondisi industri rokok saat ini. Kita tahu bahwa industri ini sedang menghadapi tekanan yang luar biasa. Cukai rokok terus naik tiap tahun, iklan dibatasi ketat, bahkan ada wacana plain packaging yang bikin produsen rokok pusing. Belum lagi kampanye kesehatan yang makin masif, membuat volume penjualan rokok konvensional terus menurun. Tapi di tengah situasi ini, Gudang Garam justru membagikan dividen tunai sebesar Rp962,04 miliar atau Rp500 per saham untuk tahun buku ke-2024 ini, menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap pemegang saham. Menariknya, keputusan ini diambil dalam RUPS yang berjalan sangat solid. Berbicara soal manajemen, struktur kepemimpinan Gudang Garam tetap kokoh dengan Susilo Wonowijojo sebagai presiden direktur. Ini memberikan keyakinan tersendiri bagi investor bahwa perusahaan masih berada di tangan yang tepat. Tapi pertanyaan pentingnya, apakah pembagian dividen ini sehat secara fundamental? Mari kita lihat dari sisi keuangan. Meski industri rokok tertekan, Gudang Garam masih memiliki fundamental yang kuat dengan arus kas yang sehat dan tingkat utang yang terkendali. Bagi investor, ini tentu kabar menggembirakan. Tapi perlu diingat bahwa investasi di sektor rokok butuh analisis mendalam. Jika dibandingkan dengan HMSP dan WII, GGRM masih menunjukkan resiliensi yang mengagumkan di tengah tekanan industri. Gudang Garam memang bukan sekadar perusahaan rokok. Ini adalah kisah tentang adaptasi dan ketahanan di tengah perubahan zaman. Keputusan pembagian dividen ini mungkin bisa jadi sinyal bahwa mereka masih punya strategi jangka panjang yang menarik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini momen tepat untuk koleksi saham GGRM? Atau justru waktunya lebih berhati-hati? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang butuh info ini. Sampai jumpa di video berikutnya.